Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wiwin Widiati, guru SMA Negeri 2 Sebu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman baik saya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan model moving discussion pada materi surat lamaran pekerjaan. Sebagai seorang guru, kita pernah mengalami sebuah kondisi di mana suasana atau kondisi belajar peserta didik antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya berbeda, baik dari cara belajarnya, kemampuan belajarnya, maupun minat belajarnya. Oleh karena itu, kita sebagai guru seharusnya menyadari bahwa setiap anak memiliki ciri khas dan gaya belajarnya masing-masing. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan genre teks, peserta didik diarahkan untuk mampu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis jenis teks yang dipelajari. Salah satunya adalah mengembangkan sebuah teks surat lamaran pekerjaan melalui diskusi kelompok. Pada kenyataannya, kemampuan peserta didik saat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masih kurang efektif. Peserta didik kesulitan menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya kepada kelompok lain. Padahal dengan peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, tentu hal tersebut akan meningkatkan kemampuan mereka dalam keterampilan berbicara atau public speaking di hadapan teman-temannya. Selama ini pelaksanaan presentasi dalam diskusi kelompok di kelas dilaksanakan dengan seluruh peserta didik tampil di depan kelas. Kemudian perwakilan peserta didik tersebut mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan dengan kelompoknya. Kemudian juga kondisi sosial emosional peserta didik menjadi tidak fokus karena mereka asik dan sibuk dengan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan topik ataupun tema diskusi. Oleh karena itu, saya menyadari bahwasannya sangat penting memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga peserta didik dapat mengatasi kesulitannya serta dapat belajar dengan asik, menyenangkan, dan bermakna. Dalam melakukan sebuah perubahan tentunya tidak lepas dari sebuah tantangan. Namun tantangan itu tidak menjadi beban melainkan langkah awal untuk beraksi menyelesaikan permasalahan. Sebelum melakukan praktik baik ini, saya melakukan refleksi diri dan mencari tahu profil peserta didik, mempelajari dan mendiagnosa kebutuhan belajar murid sesuai dengan profilnya, mempertimbangkan berbagai model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakter materi peserta didik. Langkah awal saya berdiskusi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat dalam menentukan solusi yang tepat dari permasalahan atau tantangan yang dihadapi. Akhirnya, saya dapat menemukan solusi dalam meningkatkan kemampuan berbicara melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan model moving discussion pada materi surat lamaran pekerjaan. Berikut ini langkah-langkah aktivitas ataupun tindakan dalam praktik baik ini. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, menyampaikan rencana praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilaksanakan guru di dalam kelas. Yang kedua, guru menyiapkan bahan dan materi yang akan digunakan dalam kegiatan praktik baik. Yang ketiga, guru mempersilakan kepada seluruh siswa untuk membentuk kelompok dengan jumlah 4-5 orang. Nah, guru di sini telah memetakan sebelumnya sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Yang keempat, guru membagikan contoh surat lamaran pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, di sini diferensiasi konten pada setiap kelompok. Yang kelima, setiap kelompok mendiskusikan mengenai struktur dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Keenam, setelah selesai berdiskusi kelompok, masing-masing kelompok menentukan 2 orang yang nantinya melakukan presentasi. Yang ketujuh, 2 orang siswa tadi melakukan presentasi secara bergiliran dan bergantian. Nah, di sini moving discussion kepada kelompok lain, begitu seterusnya sampai pada akhirnya kelompok
kembali kepada kelompoknya masing-masing. Yang kedelapan, ketika selesai melakukan presentasi kelompok, yang menyimak presentasi memberikan umpan balik dan pertanyaan dengan kertas sticky note yang kemudian ditempel di papan tulis. Yang kesembilan, kegiatan presentasi ini dilakukan secara moving discussion atau berpindah-pindah dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Kesepuluh, setelah semua selesai mempresentasikan dengan moving discussion, masing-masing kelompok membacakan umpan balik dan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok lain. Karyawan Kriptonet di PT Industri. Saat ini saya masih menempuh pendidikan diploma 3. Untuk bekerja di perusahaan Bapak saya ucapkan terima kasih. Hormat saya di sini udah betul nyantumin, cuma kan dia salah karena ada tanda kepada. Seharusnya langsung aja YTH, D2, PRD, PT apa kayak gitu. Terus juga ini nggak usah ada tanda baca di sini karena ini bukan kalimat ya teman-teman. Jadi ini nih kurang. Jika isi surat menerangkan isi lampiran, maka lampiran harus diterapkan di mana? Harus diterapkan di bawah isi surat. Jadi kan isi surat ini. Terus dia ini dilampirkan. Ini juga harus ada dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Apakah jelas? Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya, mengapa pembukaan surat singkat? Saya yang bertanda tangan di bawah ini, karena ini surat lamaran kerja mungkin nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu bertele-tele, singkat aja. Dan ini juga menurut kami sudah termasuk dalam kalimat pembuka yang umum biasa digunakan. Apakah jelas? Jelas. Pertanyaan ketiga, mengapa tidak mencantumkan tanda tangan? Jadi contoh surat kami ini contoh surat yang salah karena tidak mencantumkan tanda tangan. Seharusnya ada. Ya. Jelas. Pertanyaan selanjutnya. Jika tidak mencantumkan apa saja yang dilampirkan, apa boleh? Tidak boleh. Karena ini harus ada. Ini termasuk dalam isi surat. Jadi harus dicantumkan. Apakah jelas? Jelas. Kita sendiri. Oh ya, oke. Apakah pendidikan terakhir harus disertai kalimat SMA saja? Oh, tidak perlu jika kalian pendidikan terakhirnya sarjana ya tulis saja sarjana. Kalau SMA kayak sudah sarjana satu, misalnya sarjana terus saja sarjana satu pendidikan, lalu sarjana satu apa ya nggak mungkin kita sudah sarjana nulisnya SMA ya nggak mungkin. Oke. Kelompok. Ya. Menjelaskannya bagus, lumayan bagus, bagus dan jelas, sangat bagus,
Pertanyaannya pertama, Mas Awan. Terdapat pada bagian mana perihal surat? Pada bagian perihal surat itu ada di sebelah sini ya, kalau tahu. Surat yang kepada saya. Oke, lanjut. Yang kedua, kenapa pada bagian pembukaan tidak perlu dituliskan kepada YTH? Kenapa harus langsung YTH saja? Ya, pada foto surat kami ini foto suratnya inisiatif sendiri. Harusnya kepada perihal surat itu yang masa tertulis ini kepada yang terhormat, kan sudah tertulis lagi kepada yang terhormat lagi. Kenapa? Penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui model moving discussion sebagai salah satu alternatif untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi dalam diskusi kelompok menggunakan diferensiasi konten yang mana setiap kelompok diberikan satu contoh surat lamaran pekerjaan yang berbeda-beda. Dampak dari praktik baik ini bagi peserta didik diantaranya yang pertama meningkatkan kemampuan peserta didik dalam kemampuan berbicara atau public speaking di depan teman-temannya. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki rasa percaya diri yang awalnya mereka takut untuk berbicara. Yang ketiga, peserta didik lebih fokus memperhatikan ketika temannya menyampaikan materi melalui presentasi moving discussion. Yang keempat, membuka ruang tanya jawab lebih efektif dan efisien karena peserta dalam diskusi sama-sama menyimak dan memperhatikan temannya yang sedang melakukan presentasi. Kemudian yang kelima, pembelajaran berdiskusi dengan moving discussion membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik.